Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan untuk memaparkan tentang makalah saya yang berjudul Hidup Berkah dengan Menghormati Orang Tua dan Guru. Dosen pengampu Bapak Supriyadi, MPDI. Langsung saja kita masuki rencana pelaksanaan pembelajaran. Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah, mata pelajaran Al-Quran Hadis, kelas 11 semester 1. Alokasi waktu 2 kali 45 menit, 1 kali pertemuan. Hasil dari perhitungan alokasi waktu di atas untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 sudah pas dan sesuai dengan subjudul yang akan diajarkan kepada peserta didik, karena materinya sedikit dan kosakatanya juga mudah untuk dipahami oleh peserta didik, sehingga dalam waktu 2 kali 45 menit ini seorang guru insya Allah mampu untuk memberikan penjelasan yang maksimal agar peserta didik memahami maupun mampu mengaplikasikan pelajaran ini dengan baik dalam dirinya, sehingga tujuan dalam standar kompetensi maupun kompetensi dasar tercapai. Kita masuk ke standar kompetensi: memahami dan menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada guru. Talaah dari standar kompetensi adalah standar kompetensi ini sangat bagus untuk peserta didik dan sesuai dengan subtema yang akan diajarkan. Karena dengan adanya standar kompetensi ini, seorang guru memiliki acuan untuk membuat anak didiknya paham akan pelajaran dan tercapainya standar kompetensi yang diinginkan. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar kalian bisa lihat di sini. 1.1 menghayati nilai-nilai terkait dengan taat kepada orang tua dan guru sebagaimana tuntunan Al-Quran dan hadis. 2.1 menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 dan Quran Surah Luqman ayat 13-17 serta hadis riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah. 3.1 memahami ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 dan Quran Surah Luqman ayat 13-17 dan hadis. 4.1 menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 dan Quran Surah Luqman ayat 13-17 dan hadis. Dilihat dari kompetensi dasar yang ada di buku ini sudah sesuai dengan isi materinya dengan dicantumkan ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan bagaimana sikap seorang anak berbakti kepada orang tua dan guru. Berikutnya indikator. Yang pertama menjelaskan dan memahami isi dari Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Yang kedua menjelaskan dan memahami isi dari Quran Surah Luqman 13-17. Yang ketiga menjelaskan dan memahami isi dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kalau dilihat dari KD-nya sudah sesuai dengan indikator. Yang keempat tujuan pembelajaran. Yang pertama menghafalkan Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 dan Quran Surah Luqman 13-17 dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua menyebutkan makna mufradat Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 Luqman 13-17 dan hadis tentang perilaku hormat patuh kepada orang tua dan guru. Ketiga menjelaskan kandungan Quran Surah Al-Isra dan Quran Surah Luqman ayat 13-17 dan hadis tentang perilaku hormat patuh kepada orang tua. Keempat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Talaah dari tujuan pembelajaran. Dengan adanya tujuan pembelajaran ini, maka seorang guru akan lebih mudah mengarahkan atau memberikan penjelasan sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran ini dengan baik, dan tujuan pembelajaran ini sudah pas untuk diterapkan kepada peserta didik. Kita masuki materi pembelajaran.
Satu, materi pembelajaran yaitu satu, memahami isi kandungan Quran Al-Isra ayat 23 sampai 24. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terjemah ayat dari surah Al-Isra. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Al-Isra ayat 24. Sekarang kita memahami isi kandungan hadis Quran surah Luqman ayat 13 sampai 17. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'ijuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min harodalin fatakun fi sokhratin aw fis samawati aw fiyal ardi ya'ti ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min harodalin fatakun fi sokhratin aw fis samawati aw fiyal ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi talaah
Dalam subbab ini dilihat dari penjelasan isi kandungan serta kosakatanya sudah sangat jelas dan mudah untuk dipahami peserta didik. Apalagi ditambah dengan adanya terjemah mufradat dari surah Al-Isra dan surah Al-Luqman tersebut, membuat peserta didik akan lebih mudah memahami isi kandungan ayatnya. Karena di dalam kedua surah ini, peserta didik diajarkan bagaimana seorang hamba dilarang untuk menyekutukan Allah dan bagaimana bersikap terhadap kedua orang tua maupun guru. Mari kita masuki hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu qila man ya Rasulullah qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulil jannah, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau dia celaka, lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka? Ya Rasulullah, jawab Nabi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang berikutnya, Sami'tu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul jaa rujulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad faqala ahayyun walidak qala na'am qala fa fihi ma fajahid, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu meminta izin untuk ikut berjihad, maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata kepada keduanya, kamu berjihad atau berbakti? Kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti, kepada kedua orang tua kita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Talaah dari hadis ini, dua hadis di atas sudah sangat bagus untuk diajarkan kepada peserta didik Madrasah Aliyah, karena dari kedua hadis tersebut banyak terdapat tuntunan dan nasihat-nasihat atau petunjuk serta peringatan bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dari materi hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru ini, menurut saya tidak lengkap, karena dari buku ini penjelasannya untuk menghormati dan mematuhi guru tidak dijelaskan secara spesifik, hanya seperti dikaitkan saja atau disama-samakan dengan penjelasan materi menghormati dan mematuhi orang tua. Sedangkan yang saya dapat dari buku referensi lain, yaitu dari buku Pai dan Budi Pekerti kelas 11 SMA, dari materi hormati dan sayangnya orang tua dan guru, di sana terdapat penjelasan tentang hormat dan patuh terhadap guru seperti dan inilah sepenggalan yang saya ambil, sepenggalan materi kutipan dari buku Pai dan Budi Pekerti kelas 11 SMA. Bunyinya seperti ini. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu, alim atau ulama, dialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala artinya, dan demikian pula di antara kamu makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran surah Fatir ayat 28. Nah, surah Al-Fatir ini tidak terdapat di dalam buku yang saya talaah. Guru adalah pewaris para nabi, karena melalui guru wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan dan penetapan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri, ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum.
Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting, maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Nah, isi dari materi di buku Pai dan Budi Pekerti kelas 11 SMA ini yang saya bacakan tadi, ini isinya yang terdapat di buku tersebut. Sedangkan di buku yang saya telaah, buku Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah kelas 11, tidak ditemukan kutipan atau isi materi yang seperti yang saya bacakan. Dan dalam buku Quran Hadis kelas 11 MA dan buku Pai dan Budi Pekerti kelas 11 SMA terdapat perbedaan dan persamaan yang terletak pada surah maupun hadis-hadis yang digunakan atau diambil untuk materi tersebut, materi tentang hidup berkah dengan menghormati atau mematuhi guru. Sedangkan perbedaan dan persamaannya akan saya sebutkan. Yang pertama, buku Al-Quran Hadis kelas 11 MA menggunakan Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan surah Quran Luqman ayat 13 sampai 17. Dan hadis yang digunakan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan di buku Pai dan Budi Pekerti kelas 11 SMA menggunakan surah Al-Isra ayat 23. Nah, ini sama dengan surah Quran yang digunakan juga oleh buku Al-Quran Hadis kelas 11 SMA Madrasah Aliyah. Jadi buku Pai dan Budi Pekerti kelas 11 SMA menggunakan Quran surah Al-Isra ayat 23 juga sampai 24. Tapi perbedaannya di buku Pai ini tidak mencantumkan Quran surah Luqman ayat 13 dan 17. Dan juga hadis yang digunakan itu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi di situ perbedaannya, persamaannya tadi sama-sama Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, dengan perbedaannya yaitu hadis yang diambil juga riwayatnya ada perbedaan. Kalaunya buku Pai diambil dari hadisnya diambil dari Baihaqi dan Bukhari. Namun kalau dilihat dari makna isinya sama-sama mengajarkan tentang bagaimana kita bersikap berbuat baik kepada kedua orang tua atau maupun guru. Langkah-langkah kegiatan. Kegiatan awal, 1. Melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. 2. Mengabsen peserta didik. 3. Memotivasi peserta didik agar semangat dalam pembelajaran hari ini. 4. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Sedangkan talaahnya, pada kegiatan awal ini alokasi waktunya 10 menit sudah pas untuk melakukan pembukaan dan menyapa peserta didik di awal pembelajaran. Kegiatan inti, siswa membaca salah satu ayat dan hadis yang berkaitan dengan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 2. Siswa mengamati beberapa gambar yang berkaitan dengan materi. 3. Guru menjelaskan hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 4. Guru menugaskan siswa untuk mendiskusikan tentang materi hidup berkah dengan menghormati orang tua dan guru. 5. Beberapa siswa mempresentasikan hasil diskusi. 6. Guru menyimpulkan hasil diskusi siswa dan penguatan tentang apa yang dapat diambil dari materi hidup berkah dengan menghormati orang tua dan guru. Telaahnya, pada kegiatan inti ini alokasi waktunya 70 menit menurut saya sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan inti tersebut. Kegiatan penutup. Yang pertama, tanya jawab tentang materi. Guru memberikan tugas untuk mencari apa tujuan dan manfaat yang didapat setelah mempelajari materi. Yang berikutnya, doa dan salam penutup. Dalam kegiatan penutup ini, alokasi waktunya 10 menit. Ini sudah sesuai atau pas untuk kegiatan penutup dan pembelajaran. Sedangkan metode yang saya bawakan kalau menjadi seorang guru yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Talaahnya dari metode pembelajaran ini sangat baik diterapkan dalam pembelajaran dengan adanya
metode ini, seorang guru mampu membuat peserta didik memahami akan pelajaran yang diajarkan. Walaupun metode-metode pembelajaran ini banyak bentuknya, namun saya memilih metode-metode ini karena menurut saya sudah sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kita masuki ke media dan sumber pembelajaran. Yang pertama, media, LCD dan proyektor, alat tulis yang menunjang pembelajaran seperti papan tulis, spidol, dan lain. Telaahnya, media-media ini sudah sangat membantu dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Sumber pembelajaran. Yang pertama, buku paket akun hadis siswa kelas 11 Kemenak, buku paket akun hadis guru kelas 11 Kemenak, buku paket PAI dan budi pekerti kelas 11 SMA. Penilaian. Kalau dalam penilaian, saya mengambil penilaian sikap, penilaian pengetahuan, keterampilan, sedangkan telaahnya dalam teknik penilaian saya menggunakan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di dalam keterampilan itu mencakup penilaian untuk unjuk kerja, penilaian proyeksi, penilaian tertulis. Semua penilaian ini sudah bagus untuk digunakan dalam pengevaluasian peserta didik dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya paparkan hasil dari telaah dari buku Quran Hadis kelas 11 Madrasah Aliyah. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari materi atau telaah yang sudah saya bacakan tadi, dipersilahkan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.